Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditolak calon mertua karena tak punya uang. 3 tahun kemudian pria gembel ini balik kembali dengan 500 anak perusahaan. Dengarkan baik-baik sampai akhir ya. Semoga kita diberikan kelancaran rejeki. Komen amin di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe supaya dilunaskan semua hutangnya. Pagi itu, suasana rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan tampak tenang namun mewah. Deretan mobil mahal terparkir rapi di halaman. Di dalamnya, sekelompok ibu-ibu sedang bercengkerama sambil menyeruput teh bunga. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. "Bu Dewi, ada yang cari, Bu," ujar salah satu asisten rumah tangga sambil berjalan cepat. Dari balik pintu, berdiri seorang pria muda berjaket usang, celana panjang yang sudah memudar warnanya, dan sepatu yang solnya hampir lepas. Rambutnya sedikit berantakan, dan peluh masih membasahi keningnya. Ia menggenggam sebuket bunga mawar putih, meski tak segar, tapi terbungkus rapi. Dialah Raihan. Senyumnya gugup namun tulus, matanya menyapu interior rumah megah itu sambil menahan canggung. "Selamat pagi, Bu. Saya Raihan, teman dekat Laras," katanya sopan, sembari menunduk. Bu Dewi, wanita separuh baya dengan penampilan elegan dan wangi parfum mewah yang menusuk, menatap Raihan dari atas kepala sampai ujung sepatu. Matanya menyipit sinis. Tanpa basa-basi ia melipat tangan di dada dan berkata datar, "Teman dekat? Kau pikir kami tidak tahu niatmu?" Raihan tercekat. Belum sempat menjawab, Bu Dewi melangkah mendekat, suaranya mulai meninggi. "Kau datang ke rumah ini hanya dengan pakaian seperti itu? Bahkan sopir-sopir kami pun jauh lebih rapi. Apa kau pikir anak saya akan bahagia hidup dengan pengangguran sepertimu?" Beberapa tamu ibu-ibu yang duduk tak jauh dari ruang tamu mulai berbisik-bisik, lalu tertawa kecil sambil menatap Raihan dari ujung mata. Salah satunya berkomentar dengan nada mengejek, "Pasti mimpinya terlalu tinggi." Raihan mencoba tetap tenang. Ia mengalihkan pandangannya ke arah tangga, berharap Laras muncul dari lantai atas. Namun sosok itu tak kunjung turun. Sebaliknya, Bu Dewi justru berjalan ke meja dan mengambil satu map dokumen. "Kau tahu berapa biaya sekolah Laras? Berapa harga rumah ini? Kami bukan keluarga yang cocok dengan orang sepertimu," katanya tajam. "Bu, saya memang belum punya banyak harta. Tapi saya punya niat tulus untuk membahagiakan Laras. Saya akan berusaha sungguh-sungguh," jawab Raihan perlahan. Namun kalimat itu justru memicu tawa dari Bu Dewi dan tamu-tamunya. "Berusaha? Dengan apa? Dengan tekad dan mimpi? Kau pikir pernikahan bisa dibayar dengan semangat saja?" sindir salah satu tante dengan nada menghina. Raihan menggenggam erat bunga di tangannya. Nafasnya berat. Tapi ia tak membalas. Tak ingin mempermalukan dirinya lebih jauh, ia hanya menunduk. "Kalau kau punya harga diri," lanjut Bu Dewi dingin, "tinggalkan rumah ini sekarang. Sebelum kami panggil satpam untuk mengusirmu." Dan benar saja, 2 satpam mulai berjalan ke arah Raihan. Dengan lirih, Raihan hanya berkata, "Saya tidak akan membuat keributan, Bu. Terima kasih atas waktu dan sambutannya." Ia melangkah keluar dengan kepala tertunduk. Tapi di matanya, tersimpan luka yang dalam, dan tekad yang diam-diam tumbuh. Langkah Raihan masih terasa berat saat ia keluar dari halaman rumah mewah itu. Tapi belum sampai 20 meter dari gerbang, terdengar suara langkah tergesa-gesa di belakangnya. "Raihan." Seketika ia menoleh. Laras berdiri di depan pagar rumah, mengenakan blus krem dan celana putih. Wajahnya bingung dan penuh rasa bersalah. Ia menatap Raihan sejenak, sebelum berlari menghampiri. "Aku minta maaf. Aku nggak tahu ibu bakal bersikap sejahat itu," katanya dengan suara tertahan. Raihan tersenyum kecil, tapi matanya sembab. "Tak apa. Aku sudah terbiasa dihina," balasnya lirih. Belum sempat Laras merespons, suara Bu Dewi kembali terdengar dari balik gerbang. "Laras, kamu mau ngapain di luar?" Laras menoleh, gelisah. "Aku cuma mau bicara sebentar, Bu." Namun Bu Dewi tak tinggal diam. Ia membuka pagar, berdiri di belakang putrinya, lalu berkata lantang di depan semua tetangga dan pengantar catering yang kebetulan sedang datang.
Kalau kau masih tetap keras kepala mempertahankan pria seperti ini, kau akan kehilangan segalanya. Nama baik, keluarga, dan martabat. Suasana di depan rumah itu seketika jadi tontonan. Beberapa tetangga memperhatikan dari jendela. Pengantar catering melirik sambil bisik-bisik. Sopir keluarga yang berdiri di pinggir pun ikut menatap sinis. Laras tercekat. "Ibu, jangan begini, tolong." Namun Bu Dewi tak peduli. Ia menatap Raihan dan menambahkan, "Kau pikir hidup itu soal cinta? Cinta nggak bisa beli AC, bayar listrik, atau isi bensin. Dan kamu, dengan penampilan kayak gitu, boro-boro bisa bahagiain anak saya, Raihan." Raihan menatap Bu Dewi, lalu ke arah Laras. "Saya nggak pernah janji bisa beri kemewahan, Bu. Tapi saya janji, saya nggak akan pernah menyakiti dia." "Dan itu tidak cukup," potong Bu Dewi dingin. "Kalau kau benar mencintainya, buktikan dengan pergi. Jangan ganggu hidup kami lagi." Beberapa tamu lain keluar dari rumah. Sepupu Laras yang berpakaian glamour, sambil mengunyah makanan ringan, ikut menimpali. "Wah, dramanya seru juga, ya. Si Raihan ini kayak pemeran figuran sinetron." Tawa meledak dari belakang. Raihan menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangan ke Laras. "Kalau kamu masih percaya padaku, bilang saja satu kata. Dan aku akan tetap berdiri di sini." Namun Laras menunduk. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar, tapi tak ada sepatah kata pun keluar. Raihan mengangguk pelan. "Saya mengerti." Ia melangkah pergi. Kali ini, tak ada yang menahannya. Tak ada yang membela. Tak ada yang memanggil namanya lagi. Langit mulai mendung. Seakan menyesuaikan dengan suasana hati pria muda itu yang baru saja dilebur oleh rasa malu dan penolakan. Tapi jauh di lubuk hati, Raihan tahu, ini belum selesai. Langkah Raihan makin menjauh dari rumah itu, tapi bayangan wajah Laras terus membayang. Bukan karena dia tak dimengerti, tapi karena perempuan yang ia cintai tak punya cukup keberanian untuk berdiri bersamanya di saat paling dibutuhkan. Tangannya mengepal di sisi tubuh, tapi bukan karena marah, melainkan menahan luka yang tak berdarah. Sesampainya di persimpangan jalan kecil menuju kosannya, Raihan berhenti sejenak. Ia menengadah ke langit, menatap awan kelabu yang menggantung berat. Seolah alam pun tahu, ada seseorang yang baru saja kehilangan bukan hanya cinta, tapi harga dirinya. Di dalam kamar kos Raihan yang sempit dan beraroma lembab, ia duduk memandangi lemari kecil berisi tumpukan buku teknik, proposal usaha, dan tumpukan kertas-kertas proyek impian yang belum pernah jadi. Di dinding, ada satu foto kecil bersama Laras. Foto saat mereka piknik di taman kota 2 tahun lalu. Foto itu Raihan copot perlahan, lalu melipatnya hati-hati dan memasukkannya ke dalam dompet. Ia mengambil ransel lusuhnya, memasukkan beberapa potong pakaian, catatan-catatan, dan sebuah jam tangan tua pemberian almarhum ayahnya. Di luar, langit mulai meneteskan hujan. Suara gemericik air seolah menyatu dengan suara detak jantung Raihan yang kini mantap. Tak ada amarah di matanya, hanya tekad. Ia menyalakan ponselnya, membuka satu kontak bernama Pak Liu Guangzhou. Seseorang yang dulu sempat menawarkan bantuan untuk bergabung kembali dalam bisnis keluarga di Tiongkok, usaha logistik internasional yang pernah ditolak Raihan karena ingin membangun hidup dari nol di Indonesia. Kini, ia tidak lagi memikirkan gengsi. Setelah beberapa detik dering, suara tua dari seberang sana terdengar. "Raihan? Lama sekali kau tak menghubungi." Dengan suara tenang, Raihan menjawab, "Pak Liu, apakah tawaran itu masih berlaku?" Esok paginya, Laras berdiri di depan rumah sambil memegang ponselnya erat. Matanya sembab. Ia baru saja membaca pesan terakhir dari Raihan yang masuk dini hari tadi. "Laras, aku tahu kamu tidak salah. Tapi aku juga tahu, cinta yang tidak bisa dibela hari ini, hanya akan jadi luka di hari esok. Aku pergi, bukan karena menyerah, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku pantas. Jika suatu hari aku kembali, bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk memperkenalkan diriku yang baru, yang tidak akan pernah kamu, atau ibumu, ragukan lagi." Tangis Laras pecah. Ia ingin membalas, ingin menelepon. Tapi semuanya terasa percuma. Raihan sudah memutuskan.
Dan ia tahu, jika Raihan sudah berkata begitu, maka ia benar-benar akan kembali. Tapi tidak dalam waktu dekat. Bandara Soekarno-Hatta, pukul 9.15 WIB. Raihan duduk di kursi tunggu keberangkatan internasional. Ia mengenakan hoodie hitam, ransel di punggungnya, dan mata yang menyimpan badai. Bukan badai dendam, tapi badai tekad. Suara pengumuman boarding terdengar. Raihan berdiri. Satu langkahnya bukan sekadar pergi dari Jakarta, tapi pergi dari semua cemoohan, hinaan, dan rasa tidak dihargai yang selama ini ia telan dalam diam. Ia tahu, jalan di depan tak mudah. Tapi ia juga tahu, tak ada harga diri yang lebih utuh dari mereka yang bangkit karena dihancurkan. Dan pagi itu, Raihan pamit, bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemuda yang akan menulis cerita barunya sendiri, dengan tangan yang pernah ditolak, kaki yang pernah disepak keluar, dan cinta yang pernah dianggap tak layak. 3 tahun. Terdengar singkat bagi sebagian orang, tapi bagi Raihan, 3 tahun itu adalah perjalanan panjang yang ditempa oleh luka, lelah, dan tekad yang tak bisa dikalahkan siapapun. Hari-harinya di Guangzhou tak pernah mudah di awal. Ia tinggal di apartemen sempit, membantu mengatur gudang logistik milik keluarga besar Liu Group. Setiap pagi ia bangun pukul 5, membersihkan kontainer, mengurus dokumen pengiriman, hingga mengantar barang langsung ke pelabuhan. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Semua memanggilnya Han, pekerja magang dari Indonesia. Namun malam hari adalah waktu miliknya sendiri. Raihan tidak beristirahat. Ia belajar bahasa Mandarin secara otodidak, membaca laporan keuangan, mempelajari seluk-beluk bisnis rantai pasokan, bahkan menyusun rencana ekspansi untuk memperbaiki sistem logistik keluarga Liu yang mulai usang. Pak Liu yang awalnya mempekerjakannya karena kasihan, mulai melihat potensi luar biasa. Dalam setahun, Raihan sudah dipercaya memimpin 1 cabang kecil. Dalam 2 tahun, dia membuat sistem distribusi berbasis digital yang memangkas biaya operasional sebesar 30%. Tahun ketiga, Raihan bukan lagi Han si magang. Dia jadi pemegang saham termuda di Liu International dan memimpin akuisisi 5 perusahaan kecil di sektor transportasi dan pertambangan digital. Nama, Raihan Ardiansyah, mulai dikenal di koran-koran bisnis Asia sebagai Yang Silent Tichon. Rahasia yang selama ini dirahasiakan oleh Liu Group sebagai senjata tersembunyi mereka di Asia Tenggara. Jakarta, 3 tahun kemudian. Sinar lampu malam kota menyinari gedung-gedung pencakar langit yang makin menjamur. Namun sorotan hari itu tertuju pada satu kabar utama. Investor muda Indonesia pemilik 500 anak perusahaan kembali ke Jakarta. Semua stasiun TV menyiarkan berita itu. Di media sosial, nama Raihan jadi trending. Video pendek saat ia memberikan pidato di Shanghai Tech Expo tersebar di mana-mana. Sosok yang dulu dipandang rendah, kini dielu-elukan sebagai pengusaha inspiratif. Tapi Raihan tetap diam. Ia tidak muncul di media. Ia tidak menerima wawancara. Sampai suatu sore, sebuah iring-iringan mobil mewah berhenti tepat di depan rumah yang dulu menolaknya. Suara klakson pelan terdengar. Warga sekitar keluar dan menonton. Dari mobil Rolls-Royce hitam elegan, Raihan turun pelan. Kali ini, tanpa hoodie, tanpa ransel lusuh, tanpa tatapan lelah. Ia mengenakan setelan jas abu gelap custom tailored, jam tangan mewah melingkar di pergelangan, dan aura kepercayaan diri yang tak bisa disangkal. Bu Dewi keluar dari rumah, wajahnya tegang. Ia hampir tak mengenali pria yang berdiri di depannya. Tapi saat Raihan membuka suara, hatinya langsung mencelos. "Selamat sore, Bu," ucap Raihan dengan suara datar tapi penuh wibawa. 3 tahun lalu, saya datang ke rumah ini dan diusir. Hari ini saya kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelesaikan satu hal. Dari belakang, Laras muncul. Matanya berkaca-kaca. Wajahnya terpaku. Ia tak tahu harus berkata apa. Raihan menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan kembali ke Bu Dewi. "Saya akan menggelar acara investor gathering minggu depan. Salah satu tujuannya adalah memberi beasiswa penuh bagi 1.000 anak dari keluarga miskin. Saya ingin undangan ini sampai ke tangan yang dulu pernah menolak saya." Ia menyodorkan undangan emas tebal berlogo Air Corp Internasional. "Terima kasih sudah mengusir saya waktu itu.
Bu. Karena penolakan ibu, saya bisa jadi seperti sekarang. Kemudian, tanpa menunggu balasan, Raihan masuk kembali ke mobilnya. Mesin menyala, dan perlahan kendaraan itu melaju meninggalkan rumah yang dulu menjadi saksi betapa ia dihina. Tapi kali ini, ia tidak pergi dalam diam. Ia meninggalkan jejak, bukan dendam. Malam itu, ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman disulap menjadi lautan elegansi. Tirai beludru ungu, lampu gantung kristal, denting piano klasik, dan para tamu berpakaian terbaik mereka, CEO, menteri, tokoh publik, bahkan artis-artis ternama. Semuanya hadir dalam acara bergengsi bertajuk Southeast Asia Youth Capital Forum 2025. Namun bintang sesungguhnya belum naik ke atas panggung. Semua mata menanti satu nama, Raihan Ardiansyah. Bu Dewi datang malam itu. Ia datang bukan sebagai undangan utama, melainkan tamu tambahan yang mendapat tempat duduk di barisan belakang. Ia duduk diam, menggenggam tasnya erat-erat. Laras pun hadir, ditemani ayah dan adiknya. Matanya sayu, menyiratkan penyesalan yang belum sempat terucapkan. Saat waktu menunjukkan pukul 19.30, lampu ballroom diredupkan. Spotlight menyorot panggung besar. Layar LED raksasa menampilkan profil singkat Raihan, tapi bukan tentang kekayaannya, melainkan cuplikan perjalanan Raihan saat menjadi buruh logistik, membantu nelayan digitalisasi distribusi, hingga pendiri yayasan pendidikan untuk anak-anak jalanan di berbagai kota Asia. Kemudian, suara khas itu terdengar dari balik panggung. Saya bukan lahir dari gelas emas. Saya minum dari gelas pecah. Tapi justru dari sanalah saya belajar, bahwa retakan hidup bisa jadi cahaya, kalau kita mau bertahan. Raihan muncul dari balik tirai. Standing ovation langsung terdengar. Ia melangkah tenang, mengenakan jas biru gelap dengan dasi perak yang kontras. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya malam ini. Bukan hanya wibawa, tapi luka yang telah jadi pelajaran. Ia mulai pidatonya, bukan dengan angka kesuksesan, melainkan dengan kenangan. 3 tahun lalu, saya ditolak di depan rumah seseorang. Bukan karena saya kasar. Bukan karena saya berbohong. Tapi hanya karena saya tak punya apa-apa. Saya dihina karena pakaian saya. Karena sepatu saya yang bolong. Karena saya datang membawa cinta, bukan sertifikat rumah. Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu yang tahu kisah ini mulai menunduk. Kamera-kamera media mengarah ke Raihan tanpa henti. Malam ini, saya tak datang untuk membalas. Saya datang untuk menyampaikan bahwa saya memaafkan. Saya berdiri di sini bukan karena lebih hebat, tapi karena Allah menunjukkan bahwa harga diri tidak diukur dari kemewahan, tapi dari usaha kita memperbaiki diri. Mata Laras berkaca-kaca. Ia menggenggam kursi di depannya. Tangisnya hampir pecah, apalagi saat Raihan menambahkan. Saya mencintainya, dulu. Tapi saya lebih mencintai prinsip saya, bahwa cinta sejati tidak memilih berdasarkan saldo rekening. Tepuk tangan kembali pecah. Tapi kali ini bukan sekadar aplause, melainkan luapan rasa kagum yang tak bisa dibendung. Usai pidato, Raihan turun panggung. Ia menyempatkan diri menemui beberapa tamu VIP, lalu berjalan pelan ke arah barisan belakang. Ia berdiri tepat di depan Bu Dewi dan Laras. Ia menunduk sedikit, lalu berkata lirih namun jelas, "Terima kasih, Bu, sudah menjadikan saya orang yang punya alasan untuk berjuang. Saya harap, setelah ini, Ibu bisa melihat laki-laki bukan dari harga bajunya, tapi dari tekadnya melindungi." Kemudian ia menoleh ke Laras. "Laras, aku sudah memaafkan. Dan aku berharap kamu juga bahagia. Tapi aku bukan Raihan yang dulu lagi. Hatiku sudah bukan tempat yang menunggu. Ia sudah berjalan jauh." Air mata Laras jatuh begitu saja. Bibirnya bergetar, tapi tak sanggup berkata-kata. Raihan lalu pergi, menyusuri lorong ballroom yang terasa panjang. Tapi langkahnya ringan. Tidak ada beban lagi. Tak ada dendam. Hanya satu keyakinan yang terus menyala dalam hatinya, bahwa harga seorang lelaki bukan ditentukan oleh pujian orang, tapi oleh bagaimana ia tetap berdiri, meski dunia ingin menjatuhkannya. Dari kisah ini kita belajar dalam hidup, kita tak bisa menghindari penolakan, penghinaan, atau direndahkan oleh orang yang hanya melihat dari permukaan.
Tapi kisah Raihan mengajarkan bahwa martabat tidak ditentukan oleh keadaan sesaat, melainkan oleh bagaimana kita bertahan, memperbaiki diri, dan membuktikan nilai kita lewat kerja keras dan ketulusan. Ketika kita tetap rendah hati dalam pencapaian, dan tetap sabar dalam perlakuan buruk, maka Allah akan meninggikan derajat kita di waktu yang paling tepat. Jangan pernah menilai seseorang dari bajunya yang lusuh, karena di balik kesederhanaan bisa tersembunyi jiwa besar yang sedang menanti waktunya bersinar.